Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo, kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat. Di ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6, memahami pengorbanan. Dalam pelajaran ini kita temukan ada 3 poin penting yang bisa kita ringkaskan. Yang pertama adalah simbol, yang kedua adalah wujud atau tujuan, yang ketiga adalah bukti. Mari kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu simbol. Dari pelajaran 1 pekan ini kita temukan ada 3 simbol. Yang pertama adalah tentang domba, yang kedua adalah tentang darah, yang ketiga adalah bait suci. Ketiga simbol ini semuanya memiliki satu kesatuan, yaitu merujuk kepada pengorbanan. Domba adalah merupakan alat yang digunakan oleh orang Israel dalam Perjanjian Lama untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Pada saat mereka melakukan dosa, mereka harus membawa domba kepada imam. Kemudian darahnya dipercikkan ke tirai, dan itu terjadi di bait suci. Semua rangkaian ini tentunya memiliki satu makna yang sangat penting, dan ialah merupakan satu upacara yang sakral. Bagaimana cara melakukannya? Sebagaimana dicatat dalam kutipan sekolah Sabat kita di pelajaran Sabat petang dan juga hari Minggu, bahwa cara yang tepat untuk membawa korban atau persembahan kepada Allah, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Habel. Apa yang dilakukan oleh Habel? Dia mempersembahkan korban yang diminta Tuhan, ya, bukan sesuai dengan keinginannya, tapi sesuai yang apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, dia melihat dari dirinya sendiri bahwa dia adalah manusia berdosa, dan dia mengetahui apa tujuan dosa itu, yaitu kematian, hukuman yang ditimpakan kepada manusia yang berdosa. Itu sebabnya dia membawa korban itu kepada Tuhan dengan penuh penyesalan akan dosa-dosanya. Kalau kita sudah ketahui apa simbolnya, maka tujuannya apa? Wujudnya apa? Kita temukan di sana Yesus adalah anak domba Allah. Ini dicatat dalam kitab Yohanes 1:29, demikian juga Wahyu 5:9. Kemudian yang kedua adalah oleh darah Yesus manusia ditebus. Kita bisa temukan dalam 1 Petrus 1:18-19. Mengapa? Karena bait suci tidak berlaku lagi dalam kematian Yesus di kayu salib. Dengan kematian Yesus di kayu salib, maka bait suci tidak berlaku lagi. Jadi simbol dalam Perjanjian Lama, wujudnya adalah Yesus Kristus, yaitu melalui kematian Yesus di kayu salib. Dia adalah domba Allah, darahnya tercurah untuk mengampuni setiap dosa manusia, dan upacara yang dilakukan dalam Perjanjian Lama tidak berlaku lagi. Melalui terbelahnya tirai bait suci menjadi 2. Sekarang kita lihat bagaimana cara yang benar dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita temukan dalam pelajaran ini, yaitu kita harus sujud datang kepada Yesus dengan mengakui semua dosa-dosa kita dan takut akan Dia, sebagaimana dicatat dalam kitab Mazmur 5:8. Yang terakhir kita lihat poin pelajaran kita dalam 1 pekan ini adalah bukti. Apa buktinya? Kita temukan ada beberapa bukti di mana 3 nabi melihat bahwa benar Yesus itu adalah anak domba Allah. Yang pertama dalam kitab Yesaya 6:1, Wahyu 4:8, dikatakan di sana bahwa Yehezkiel dan juga Yesaya melihat para malaikat memuji Dia, dan semuanya mengatakan kudus, kudus, dan kudus. Kemudian bukti yang berikutnya adalah Yesaya merasa tidak layak, Yohanes juga merasa tidak layak, karena mereka adalah manusia berdosa. Hanya Tuhanlah yang layak. Kita bisa temukan Wahyu 5 ayat yang keempat. Lalu yang berikutnya adalah dosa Yesaya dihapuskan, dan Yohanes juga dihapuskan dari semua dosa-dosanya. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi yang perlu kita renungkan dari wujud pengorbanan itu adalah Yesus, bahwa betapa Allah mengasihi kita sehingga Dia mati di kayu salib mengorbankan dirinya untuk kita. Kita adalah manusia yang berdosa, dan hanya melalui salib kita diselamatkan. Demikian pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran yang ke-6. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.